Haleluya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Saudara, kalau kita membaca kitab Injil, isinya adalah tentang Tuhan Yesus. Satu hal yang menyolok tentang Tuhan Yesus adalah dimanapun Tuhan Yesus pergi, di situ ada mujizat. Saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat di darat, menyembuhkan orang sakit. Di air, membuat badai jadi tenang. Di udara, Alkitab selalu menggambarkan iblis penguasa udara, ya. Di udara iblis diusir. Dia mengadakan mujizat tentang orang sakit. Dia mengadakan mujizat penggandaan makanan, mengadakan makanan, Yehovah Jireh. Saudara-saudara, ini semua ditulis bukan supaya kita bosan membaca atau mendengarnya, tapi supaya kita punya keyakinan yang mantap bahwa Tuhan Yesus itu mampu, bisa melakukan mujizat. Ya, kemanapun Tuhan Yesus pergi, di sana pasti ada mujizat. Dengan mujizat, dia menolong orang-orang yang menderita. Saudara, keadaannya sampai sekarang sebetulnya tetap seperti itu. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu dia bisa dan mau melakukan mujizat, karena dia tidak berubah, maka sekarang juga dia bisa dan mau melakukan mujizat untuk menolong orang-orang menderita yang percaya kepadanya. Seperti yang dialami oleh orang kusta ini adalah satu mujizat yang saya paling terkesan. Orang kusta itu datang tersungkur di muka Tuhan Yesus, merendahkan diri. Lalu dia bilang gini, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku." Lalu jawaban Tuhan Yesus jelas dan tegas, berkuasa. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saudara-saudara, orang kusta ini tahu prinsipnya. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Dan dia percaya. Dan dia bilang, "Aku mau." Sampai sekarang pun Tuhan bilang, "Aku mau," sebetulnya. Untuk mengadakan mujizat, menolong kita. Kalau kita merubah pola pikir kita. Gini saudara, saya pikir ada dua hal yang perlu kita rubah. Ya. Percaya bahwa mujizat masih berlangsung sampai sekarang. Jangan pernah bilang itu zaman dulu. Lalu yang kedua, buang kata kebetulan dari kosakata saudara. Gantilah dengan kata atas penentuan Tuhan. Ya, tidak ada yang kebetulan, semuanya terjadi atas penentuan Tuhan. Itu namanya mujizat. Saudara, demikian. Saya punya satu cerita tentang diri saya sendiri. Waktu itu tahun 2012, awal tahun 2012, saya itu ke Pineng untuk mengobati koroner. Rencananya untuk pasang ring, karena di Indonesia dikatakan kalau nggak pasang ring ya harus dilakukan bypass. Jadi saya ke Pineng. Dan di Pineng juga diagnosisnya sama, harus pasang ring, kalau nggak ya bypass. Kalau pasang ring juga beberapa, dia bilang. "Berapa dok?" Saya bilang. "Ya paling tidak 3, katanya. "Ya dok," saya bilang. Jadi saya karena tidak bisa lama-lama di Pineng, saya tanya, "Kapan? Besok bisa?" "Besok bisa," katanya. Saudara, jadilah saya besoknya mengalami prosedur untuk dilakukan operasi pemasangan ring. Jam 1 siang saya dibawa ke ruang operasi. Dipersiapkan segala sesuatunya di ruang operasi. Dan kemudian dokter janji untuk datang jam 2. Dia tidak datang. Saya sendirian di ruang operasi. Lalu semula saya jengkel, tapi akhirnya saya pikir, kenapa saya jengkel? Gak puji Tuhan. Maka saya memuji Tuhan. Setelah memuji Tuhan, lalu saya pikir, iya ya, Tuhan kan bisa dan mau melakukan mujizat. Jadi saya bilang, Tuhan begini, Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan mau mengadakan mujizat. Tolong Tuhan, Engkau bisa sembuhkan saya dan minta Engkau mau menyembuhkan saya. Saudara, itu saya berlangsung beberapa jam, dan dalam hati saya Tuhan bilang gini,
Kalau aku menyembuhkan, kamu mau apa? Saya tetap melayani Tuhan dong, saya bilang. Jam 4 sore dokter T baru datang. Singkatan saja T ya. Dia masuk, langsung melakukan prosedur. Dia pasang kateter, melakukan prosedur, dan saudara-saudara, beberapa menit kemudian dia bilang, loh, katanya. Ini tidak ada apa-apa, katanya. Dia cabut kembali kateternya dan saya persilakan untuk duduk pakai pakaian dan sebagainya, dan kemudian sini saya terangkan, katanya. Dia menjelaskan dan ternyata kornea saya yang tadinya terlihat ada bercak-bercak penyempitan itu hilang sama sekali. Saudara, jadi ya puji Tuhan, saya pulang dan saya coba beberapa hari kemudian, saya ibadah itu di lantai 4 dari Hotel Bentani. Saya coba naik tangga 4 lantai dan tidak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Saudara-saudara, Tuhan bisa dan mau mengadakan mujizat bagi semua orang yang percaya dia bisa dan tidak ada yang kebetulan di dalam tangannya. Bahwa dokter T terlambat itu tidak kebetulan, supaya dokter Y datang menyelesaikan masalahnya. Dokter Yesus. Saudara-saudara, itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita. Tadi saya katakan Tuhan Yesus membuat mujizat di darat, di air, dan di udara, dalam segala hal. Asal saudara ingat, percaya, dan jangan pakai lagi kata kebetulan, pakai kata atas penentuan Tuhan. Maka saudara akan melihat banyak sekali mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kan tiap pagi saudara, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon berkat Tuhan. Atau mungkin juga kalau sakit kita mohon kesembuhan, dan ternyata semuanya terjadi. Saudara, itu kan mujizat. Cuma seringkali kita tidak peka bahwa mujizat itu terjadi. Tunggu kalau yang besar baru kita bilang mujizat. Tidak, saudara. Hari demi hari kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus, maka berarti hari demi hari ada mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya, semuanya terjadi atas penentuan Tuhan. Tidak pernah terjadi kebetulan. Percaya, semua terjadi atas penentuan Tuhan. Itu namanya mujizat. Tuhan memberkati saudara. Amin.